Jadi siapa yang mau datang? Oh, tadi tuh. Yang pasti memang kami lagi urus. Lagi proses, dokumen udah masuk. Diajak gabung Timnas Indonesia, ini respons Ula Romeni. Pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Terbaru, Ula Romeni kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. Menariknya respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air tersenyum. Seperti yang diketahui, Romeni saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Romeni sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans Timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNI. Paling baru adalah Romeni foto bersama dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner. Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeni, yakni FC Utrecht memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jay pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam momen itulah Romeni foto bareng dua penggawa Timnas Indonesia tersebut. Lalu dalam momen yang sama, ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni. Saat itulah ia mengajak Romeni untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Percakapan mereka lantas diberitahukan kepada pendukung sepak bola tanah air lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa. Lewat akun YouTube-nya, Bung Harpa memberitahukan apa tanggapan Romeni usai diajak untuk gabung Timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romeni menanggapi ajakan bergabung Timnas Indonesia. Pernyataan Romeni itu lantas dianggap sebagai pertanda baik. Sebab Romeni sendiri yang mengaku bahwa semuanya kini ke arah yang bagus. Tentu harapannya arah yang bagus itu adalah proses naturalisasi Romeni akan segera dimulai. Kini, fans sepak bola tanah air tinggal menunggu kabar baik itu dari pihak PSSI untuk mengetahui benar tidaknya mereka bakal memproses Romeni. Profil singkat Tristan Goijer dan Eliano Reijers yang disebut-sebut bakal jadi pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal kedatangan dua pemain anyar, Tristan Goijer dan Eliano Reijers. Jika tak ada aral melintang, kedua pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Tambahan dua amunisi tentunya akan membuat Timnas Indonesia kian mengerikan, mengingat Tristan Goijer dan Eliano Reijers punya kualitas berkelas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, meminta rakyat Indonesia, khususnya para fans bersabar karena Tristan Goijer dan Eliano Reijers dipastikan segera merapat. Hal tersebut dikatakan salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga. Yang pasti kami sedang urus. Lagi berproses dan dokumen sudah masuk, kata Arya Sinulinga. Siapa Tristan Goijer? Dan siapa pula gerangan Eliano Reijers? Sehebat apa sih kedua pemain ini sehingga PSSI hakul yakin kalau mereka tak salah rekomendasi? Masih remaja, 19 tahun, Tristan Goijer merupakan salah satu talenta berbakat keturunan Indonesia di Belanda. Saat ini, bek jangkung 185 cm itu tercatat sebagai pemain Ajax yang tengah menjalani peminjaman di PEC Zwolle. Defender berdarah Malaku tipikal bek modern yang dimiliki tim-tim Eropa. Selain kuat secara fisik, Tristan Goijer juga dikenal karena permainan taktis serta tanpa kompromi.
Ia bisa diandalkan dalam semua formasi yang diterapkan pelatih termasuk bermain sebagai bek kanan, bek tengah, bek kiri, atau sebagai gelandang bertahan. Bakatnya yang luar biasa membawa Tristan Goijger ke timnas Belanda U16 dan U18, namun kalah bersaing ke level selanjutnya. Tristan Goijger sebenarnya bukan kali ini dikaitkan dengan tanah leluhurnya. Tahun lalu, PSSI juga sudah pernah melakukan pendekatan. Hanya saja, saat itu, bek petarung itu bergeming. Kini, seperti diinformasikan PSSI, Tristan Goijger meleleh dan siap membela Panji-Panji Merah Putih. 4 tahun lebih tua dari Tristan Goijger, Eliano Reijers juga bermain di Liga Belanda. Ia masih memperkuat PC Zwolle, klub masa kecilnya. Naik pangkat ke tim senior pada 2018, Eliano Reijers sempat dipinjamkan kepada Jong Utrecht sepanjang musim 2022-2023. Musim lalu, ia melakoni banyak laga bersama PC Zwolle. Setidaknya, gelandang 23 tahun hadir dalam 32 laga sepanjang musim 2023-2024 dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Tak hanya mumpuni di lini tengah, kelahiran 23 Oktober 2000 juga bisa diplot sebagai winger, baik kiri maupun kanan. Seperti Tristan Goijger, Eliano Reijers juga blasteran Belanda, Indonesia berdarah Maluku. Gelandang pengangkut pasir ini sebenarnya sudah cukup lama masuk radar PSSI. Kini, Eliano Reijers sepertinya tak bisa menampik keinginan hatinya untuk menampik panggilan Ibu Pertiwi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, bukan tak mungkin Tristan Goijger dan Eliano Reijers akan diterjunkan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di grup C bersama Cina, Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan Jepang, pasukan Shin Tae-yong akan memulai laga pada 5 September mendatang melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City. Mendapat suntikan 2 darah segar, Kian memastikan Indonesia siap bersaing menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Dan Timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewald. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. Berikut profil lengkapnya, keturunan Manado Jairo Riedewald yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela Timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi. Mantan Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan, atau pemain tengah tersebut guna memperkuat Timnas Indonesia. Akan tetapi, Hassani Abdul Ghani menjelaskan, PSSI mempunyai keraguan Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, kata Hassani Abdul Ghani di media sosial Instagram pribadinya. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname. Kini dia mengaku mendapatkan kabar baik setelah Jairo Riedewald memiliki keinginan untuk bermain di Timnas Indonesia. Minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk Timnas, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 hingga 2023 beberapa waktu lalu. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni bertemu dengan 2 pemain Timnas Indonesia. 2 pemain yang dimaksud adalah Jai Itzes dan Ivar Jenner. Saat itu, Venezia FC bertandang ke markas FC Utrecht, klubnya Ivar Jenner,
di Stadion Galgenwaard. Seperti yang diketahui, Venezia FC adalah tim yang dibela oleh Jay Itzes. Sementara Ivar Jenner memperkuat tim FC Utrecht bersama Ulla Romeni. Ulla Romeni banyak diisukan jadi talenta berikutnya yang akan memperkuat timnas Indonesia. Penyerang Utrecht berusia 24 tahun merupakan talenta keturunan Nusantara yang menjadi target berikutnya PSSI untuk dikonversi kewarganegaraannya. Dalam duel spesial ini, Venezia berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Issa Doumbia memecah kebuntuan melalui gol tembakan kaki kiri di luar kotak penalti pada menit ke-67. Utrecht baru berhasil menyamakan skor pada menit ke-82. Ulla Romeni membobol gawang kawalan Matteo Grandi dengan terjangan kaki kanan di dalam kotak penalti. Ketika laga memasuki injury time, Venezia memulihkan keunggulan melalui gol apik Nunzio Lela. Gol tersebut menutup pertandingan untuk Venezia FC. Usai laga, ketiganya diketahui berfoto bersama dalam satu frame. Belum bisa dikonfirmasi foto ini jadi sinyal positif dari Ulla Romeni usai bertemu dengan dua pemain timnas Indonesia. Jasa Ulla Romeni sangat dibutuhkan untuk melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi di lini depan, termasuk striker. Jasa Ulla Romeni sangat dibutuhkan untuk melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi di lini depan, termasuk striker. Meski begitu, PSSI masih belum memasukkan nama Romeni dalam daftar naturalisasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menyebut bahwa ada dua pemain yang masuk dalam daftar naturalisasi. Dua pemain tersebut berposisi sebagai bek dan gelandang. Selain itu, keduanya tidak masuk dalam daftar yang selama ini beredar di publik. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkap kabar terbaru terkait nasib kiper naturalisasi Martin Paes. Dia ragu pemain 25 tahun itu bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada September mendatang. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 5 September 2024. Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Salah satu harapannya adalah tim asuhan Shin Taeyong sudah bisa diperkuat Martin Paes yang telah merampungkan proses naturalisasi pada akhir April lalu. Namun, Yunus Nusi mengisyaratkan bahwa PSSI pesimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain masih terganjal masalah pergantian asosiasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI. Ya, Martin Paes sampai dengan saat ini belum bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena sang pemain sempat membela tim nasional Belanda saat usianya 22 tahun. Dalam statuta FIFA, jika sudah bermain di tim nasional pada usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, pemain tidak lagi diperbolehkan pindah federasi. Nah, hal inilah yang sedang diperjuangkan PSSI. Adapun PSSI membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Namun, sampai dengan saat ini belum ada kabar baik didapat. Masih proses. Kita tunggu saja yang Martin Paes, kaya Yunus Nusi kepada awak media, hadirnya Paes tentu bisa menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Namun, Yunus belum yakin apakah Paes prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Ia berharap ada kabar baik secepatnya. Kami sih belum tahu, tetapi kami sudah berupaya maksimal kok mengurusi Martin Paes. Kami maksimal, tim kami tetap bekerja, pungkasnya. PSSI tengah proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia, di luar nama yang pernah disebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulinga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah.
Nanti kami umumkan sosok pemain naturalisasinya. Untuk posisi belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari, lanjut Arya. Hanya saja tidak diketahui secara pasti, pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukkan bagi Timnas Indonesia U19 atau Timnas Indonesia Senior. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, baru-baru ini mengatakan akan ada 3 pemain yang diproses menjadi warga negara Indonesia. Lagi diurus, kalau nggak salah 3 pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai, kata Indra Syafri. Seperti yang diungkapkan manajer Timnas Indonesia U19, Ahmad Zaki, 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Marks, bek tengah, Tim Gepens, fullback kiri, dan Mauresmo Hinoke, winger. Namun, jika merujuk kepada perkataan Arya Sinulinga yang mengatakan pemain keturunan ini di luar nama yang pernah disebut, otomatis Dion Marks, Tim Gepens dan Mauresmo Hinoke bukan sosok yang dimaksud. Sebab, 3 pemain ini sudah sering dibahas, termasuk telah memperkuat Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Berhubung pemain yang dimaksud tak pernah dibahas sebelumnya, apakah Kevin Dix, FC Copenhagen, Ula Romeni, FC Utrecht, dan MS Hilgers, FC Twente, bukan sosok yang sedang diproses. Sekadar diketahui, 3 nama di atas selalu muncul tiap kali muncul rumor Timnas Indonesia segera diperkuat pemain keturunan tambahan. Lupakan Ula Romeni, Indonesia punya striker keturunan di Bayern Munchen. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni, di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ula Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat Timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesprange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan tak ada dikotomi pemain dalam Timnas Indonesia. Tak hanya pemain lokal dan naturalisasi yang kerap menjadi keributan di antara penggemar Timnas Indonesia, saat ini bahkan diramaikan dengan pemain keturunan dan pemain yang ternyata lahir di Indonesia dengan darah orang tua yang bukan Indonesia. Erick Thohir mengakui semua pemain sepak bola berpaspor Indonesia pantas untuk membela Timnas Indonesia apapun titel pemain yang dimilikinya. Sebut saja banyak warna yang ada di Timnas Indonesia U19, dari mulai pemain naturalisasi Jens Raven, pemain keturunan Welber Jardim, hingga pemain yang berdarah Sudan namun lahir dan besar di Indonesia, Mesa Al-Hamzah Bashir Oman. Saya tidak dikotomi pemain diaspora atau Indonesia, sama saja yang penting membawa nama merah putih, kata Erick Thohir di Surabaya.